안녕하세요. 한국어 능력 시험 마지막 수업입니다. 네, 여러분, 이거는 우리 마지막 문법일 거예요. ini akan jadi tata bahasa terakhir yang kita pelajari. 네, 이번에는 간접 화법을 같이 공부할 거예요. kita bakal belajar bareng tentang 간접 화법 atau kalimat tidak langsung. 네, kalimat tidak langsung adalah ketika ada si A berkata kepada si B dan kemudian si B menyampaikan kepada orang lain yang mana berarti si C tidak mendengar langsung dari A melainkan mendengar lewat si B. Deh. Ada beberapa bentuk yang bisa dikutip. Jadi kayak kita mengutip gitu ya. Pertama adalah bentuk pernyataan yaitu 평서문. Contoh situasinya si Eugene berkata, 저는 지난주에 정말 바빴어요. Eugene bilang saya pekan kemarin tuh sibuk banget. Terus kita menyatakan apa yang dikatakan Eugene, kita menyampaikan ke orang lain gitu ya, apa yang dinyatakan Eugene dengan bilang Eugene 씨가 지난주에 정말 바빴다고 했어요. Karena kan bukan Eugene yang langsung yang ngomong, tapi kita gitu ya. Kita yang menyampaikan kepada orang lain, bukan Eugene yang ngomong langsung. Nah, di sini 바빴다고 했어요 dari mana? Dari kata 바빴어요 bentuk past tense. Kita lihat di sini bentuk past tense. 바쁘다, 바쁘다. Untuk 동사 sama 용용사 sama. 앗었다고 하다, 앗었다고 하다 sama 했다고 하다. Jadi ingat aja assoyo, ossoyo, 했어요. Tinggal ditambah tagu 했어요. Nah, jadi, oh Eugene dia bilang katanya dalam kurung bentuk lampau dia sibuk banget pekan kemarin. Terus situasi kedua ketika Mark bilang 저는 오늘 친구를 만날 거예요. Saya hari ini akan bertemu teman. Terus ada yang nanya, oh 마크 씨 어디 가? Oh si 마크 씨 어디 가요? Kemana dia perginya? Terus kita nyampaikan karena kita dengar dari Mark gitu ya, kita nyampein 마크 씨가 오늘 친구를 만날 거라고 했어요. Katanya dia akan bertemu dengan temannya hari ini. Gitu. 만날 거예요. Karena Mark mengatakannya dalam bentuk future, kita kutip juga dalam bentuk future. Contoh 만나다, kalau future tambah 거라고 하다. 거라고 하다. Jadi 만날 거라고 해요. Bisa lihat pengubahannya di tabel ini ya. Nah, kemudian untuk Minju, 저는 공무원이에요. Saya adalah 공무원. Terus ada yang nanya ke kita, Minju tadi bilang dia apa? Terus kita jawab, 민주 씨가 공무원이라고 했어요. Minju katanya, dia bilang katanya dia adalah 공무원. 공무원 kata benda, 명사. bentuk 현재 일하고 하다. Berarti dia saat itu memang sedang berprofesi sebagai pegawai negeri, gitu ya. 친구라고 하다. Ini yang nggak ada bacim pakai ragu hata. Karena 공무원 ada bacim maka pakai irago 했어요. Silakan lihat bentuknya ya. Hati-hati, yang sama itu 동사 sama 용사, yang beda sendiri 명사. Halaman. Nah, bentuk kedua di sini ada imun-mun atau bentuk kalimat tanya. Jadi contoh situasinya Eugene lagi nanya ke Suyan. Oh Suyan 씨, 지난주에 바빴어요? Kamu kemarin sibuk? Nah, terus kita menceritakan ke orang lain bahwa Eugene nanya loh ke Suyon katanya dia sibuk atau enggak. Kita akan bilang 유진 씨가 수연 씨에게 지난주에 바빴느냐고 했어요. 바빴어요 bentuk lampau. Kita lihat sini bentuk lampau. Nih, bentuk lampau kalau 동사 용용사 sama lampaunya ya. At, ot, had. Pakai itu. Jadi 바빴느냐고 하다. 바빴느냐고 했어요. Katanya apakah kamu sibuk? Dalam kurung bentuk lampau. Contoh kedua, si Mark dia nanya ke Jongin. 누구를 만날 거예요? 종인 씨 누구를 만날 거예요? Terus ada yang nanya ke kita, tadi Mark
Nanya apa ke Jongin? 마크 씨가 정인 씨에게 누구를 만날 거냐고 했어요. Si Mark nanya ke Jongin, katanya dia bakal ketemu siapa gitu. Jadi yang kita kutip adalah bentuk tanya. Contoh lagi Minju ngomong nanya, Anna 씨 선생님이에요? terus kita ceritakan ke orang lain, 민주 씨가 안나 씨에게 선생님이냐고 했어요. 민주 nanya loh ke Anna, apakah dia adalah 선생님? Hati-hati perhatikan untuk myeongsa dia bentuknya paling beda sendiri ya. Nah, nanti kalau yang di dalam kurung untuk bentuk bacim. Ini perlu diingat kalau bentuk pernyataan dia pakai da sama pakai ra. Kalau untuk myeongsa, nih ya, taku, ra, ra. Jadi cirinya ada da sama ra. Sedangkan bentuk imun mun pasti pakai nya, nyagu, nya. Oke, semuanya pakainya. Oke. Kalau untuk myeongsa sama myeongsa ini nggak ada bentuk future-nya ya yang dia tanyakan. Jadi hanya bentuk sekarang atau bentuk lampau. Nah, kemudian yang ketiga ada myeongyongmun, yaitu bentuk perintah dan larangan. Perintah ya, perintah atau perintah melakukan sesuatu atau larangan melakukan sesuatu. Pakainya ra sama ji 말라. Contoh ada situasi Eugene memerintahkan si Suyan, Suyan kamu temuin guru gitu ya, kamu dipanggil sana temuin guru. 네, 수연 씨 선생님을 만나세요. Terus ada yang nanya, tadi Eugene nyuruh apa ke Suyan? Kita bilang, Eugene 씨가 수연 씨에게 선생님을 만나라고 했어요. 만나라고 했어요. Katanya, temuin tuh, gitu ya. Terus si Mark, gini, 정인 씨, 그 책을 읽지 마세요. 정인, jangan baca buku itu. Kepo dong orang ya. Kenapa tadi ngelarang apa tuh si Mark? Ya. 마크 씨가 정인 씨에게 그 책을 읽지 말라고 했어요. Katanya jangan dibaca buku itu. Oke, ini hanya bisa untuk dongsa ya. Selanjutnya bentuk ajakan juga khusus untuk dongsa aja. Kalau ajakan cirinya pakai ja. Dalam bentuk banmal kan juga mengajak pakai ja ya. 밥 먹자. 같이 가자. 지금 하자. gitu ya. 자고 하다. Sedangkan bentuk untuk mengajak tidak melakukan sesuatu pakai 지 말자. 지 말자. Hati-hati. Kalau yang larangan tadi 지 말라. Kalau ini 지 말자. 지 말자고 하다. Nah, contoh. Eugene dia ngajak ke Suyan ya. Suyan 씨, 우리 명동에서 만날까요? Suyan gimana kalau kita ketemuan di Myeongdong yuk? 네. Terus kita ceritain ke orang, Eugene 씨가 수연 씨에게 명동에서 만나자고 했어요. 만나자고 했어요. Si Eugene ngomong ke Suyan, katanya ayo ketemuan di Myeongdong. Nah, terus sama si Mark juga nanya ke Jongin, melarang ya, mengajak untuk tidak melakukan sesuatu. 정인 씨, 시간이 없으니까 만나지 맙시다. Ya, Jongin, karena kita nggak ada waktu, ayo kita jangan ketemu dulu, gitu ya. Jadi kita bakal bilang, 마크 씨가 정인 씨에게 시간이 없으니까 만나지 말자고 했어요. Si Mark ngomong ke Jongin, katanya jangan ketemuan karena lagi nggak ada waktu. Oke. 자, 그럼 마지막 경은 untuk bentuk terakhir di sini ada 주세요. 주세요 yang kita tahu sebagai bentuk please give me bla bla bla. Tolong beri saya bla bla bla. Jadi ketika kita meminta sesuatu atau benda dari orang lain, kita bisa pakai 주세요. Nah, untuk kutipan ini terbagi dua.
Kita lihat situasinya pertama. Si Yujin bilang gini, 저 사람에게 책을 주세요. 네, 책을 주세요. Ini juga 책을 주세요. Tolong berikan buku gitu ya. Tapi perhatikan kepada siapa dia minta untuk bukunya diberikan. Contoh, Yujin bilang, please give me the book. Please give him the book. Tolong kasih buku itu ke dia. Tolong kasih buku itu ke dia. Kalau dia memerintahkan atau meminta bukunya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi ke orang lain, kita bisa pakai bentuk 라고 했어요, yang sama dengan bentuk ini. 네, 주라고 해요, perintah, gitu ya, perintah, berikanlah buku itu ke dia. Tapi ketika Yujin memerintahkan dan meminta buku itu untuk dirinya sendiri, maka kita bisa mengutip dengan bilang 유진 씨가 책을 달라고 했어요. 달라고 해요. Sedangkan kalau Yujin minta berikan buku untuk orang lain, kita mengutip 유진 씨가 저 사람에게 책을 주라고 했어요. Yujin bilang tuh katanya kasih atau berilah buku kepada orang itu. Tapi kalau kita bilang, Yujin bilang tuh katanya dia minta buku, kita bisa pakai 달라고 했어요. Contoh lagi, misal si Hana ngomong gini, 유나야, 이걸 동생한테 줘. Dia ngomong, Hana ini omanya ya ceritanya ya. Hana ini, saya lupa ganti. Oma, ibu ya. Jadi si ibunya ngomong, Yuna, kasihkan ini ke adikmu, gitu ya. Dia meminta untuk memberikan sesuatu tapi bukan ke dirinya, ke orang lain. Maka kita bisa pakai 주라고 해요, 주라고 했어요. Kita sebagai Yuna, gitu ya. Kita sebagai Yuna bilang, 엄마가 이걸 동생한테 주라고 했어요. Ibu katanya minta saya nih kasihin ke adik gitu. Sedangkan ketika ibu minta kasihin ke ibu sendiri, contoh Yunaya ke gabangal 좀 줘. Tolong kasih, tolong ambilin atau tolong berikan tas itu ke saya, maka kita bilang 엄마가 그 가방을 달라고 했어요. Ibu bilang katanya tolong minta tas itu, alias tolong dong kasihin oper gitu ya tas itu, tolong ambilin tas itu. Jadi antara dua ya, si penyuruh menyuruh untuk memberikan ke orang lain pakainya 라고 했어요. Ketika si penyuruh meminta untuk ke dirinya sendiri, kita bilang 달라고 했어요. Itu bentuk kutipannya. 자, 그럼 여기까지고요. Untuk tugas kali ini pun silakan kerjakan soal lewat Google Form. Ini soal listening ya. Ada 30 soal. 질문 있으면 물어보세요. 감사합니다.